Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina bifutuhil arifin hikmataka wansur alaina khazainu rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fa in tawallaw ay a'radu an ta'atillahi wa rasulihi fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yakni la yaghfiru lahum wa la yaqbalu taubatahum kama lam yaqbal taubata iblisa li kufrihi wastikbarihi. Wa taba'ala Adam alaihi salam wa qubila taubatahu li'annahu aqarra ala nafsihi bidzanbi wa nadima alaihi wa lama nafsahu wa hadha wa illam yakun dzanban haqiqatan li'annal anbiya'a alaihimus salatu wassalam maksumuna la taqa'u minhumul maksiyat abadan ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 32, fa in tawallau, maka apabila orang-orang lari, tawallau mengok kalau kata bahasa kitanya, kalau ada yang dipanggil tapi kita enggak nengok berarti tidak nurut, mengok. Artinya kata Allah, maka apabila ada orang-orang yang mengok, yang lari daripada a'radu, tegasnya dia tidak mengikuti aturan-aturan Allah, an ta'atillah, daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, dan utusan-utusan Allah. Nah, maka fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai, yuhibbu, tidak mencintai, yuhibbu, tidak mikademen kepada siapa? Al-kafirin, kepada orang-orang kafir. Nah, secara garis besar di sini dijelaskan bukan untuk orang-orang kafir aja, Pak. Untuk orang muslim pun tidak luput kalau misalkan ada kriteria orang-orang muslim yang akhlaknya seperti kafir, itu Allah nggak suka. Itu ya. Jadi dijelaskan, yakni la yaghfiru lahum wa la yaqbalu taubatahum. Jadi orang-orang kafirin ini kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni dosa-dosanya. Wala yaqbala wala yuqbalu taubatahum, dan Allah tidak akan menerima taubatnya sebelum masuk Islam. Masuk Islam dulu baru taubat diterima taubatnya. Tapi kalau belum syahadat, belum masuk Islam, taubat, dia tahu arti taubat, mau taubat, nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tadi wala yuqbalu taubatahum, Allah tidak akan menerima taubatnya dan tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Gitu ya. Maka sungguh beruntunglah kita dijadikan umat Rasul, umat Islam, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Sebab dalam satu waktu Nabi pernah sekali duduk dan merasa hazinan, prihatin, sedih Nabi. Kemudian datang malaikat Jibril, apa yang membuat kamu sedih wahai Muhammad?
Padahal Allah telah memberikan 5 perkara kepada umatmu yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Apa itu? Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat umatmu sebelum itu ruh nyampe ke gorgiru, ke lak-lakan, ke leher. Akan diterima meskipun sebanyak apapun dosa-dosanya, tetap nalika apabila itu umat, itu hamba taubat kepada Allah, akan diterima taubatnya. Itulah suatu keuntungannya. Nah, jadi di sini kalau untuk orang-orang kafirin dia tidak akan diterima taubat-taubatnya. Kama lam yakbalu taubata iblis, seperti Allah tidak menerimanya taubat iblis. Nah, kalau tidak salah di depan diceritakan itu iblis Pak saking brengsek-brengseknya. Ada diriwayatkan nanti secara singkatnya, suruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau, akhirnya lama-kelamaan ini iblis juga kan ngerasa, waduh ini kayak gini juga ya, rasanya diasingkan sama Allah. Mau tobatlah, minta pendapat sama Nabi Musa. Akhirnya kata Nabi Musa, memohon kepada Allah, ini orang, ini kebetulan iblis datang ke Nabi Musa bukan rupa iblis Pak, rupa makhluk yang Nabi Musa pun tidak tahu. Gitu ya, meminta kepada Allah, ya Allah ini orang, ini makhluk mau taubat, gimana caranya? Oh Musa, kata Allah, itu bukan makhluk, bukan manusia, itu iblis yang menyerupai. Oh si iblis orangnya. Terus kata Allah, oh kalau mau taubat tuh suruh sujud sama kuburannya Adam sekarang. Kalau sujud diterima taubat. Coba gimana tanggapannya? Disampaikanlah oleh Nabi Musa, hei iblis, tadi kata Allah kalau mau diterima taubatnya kau harus sujud ke kuburannya Nabi Adam. Baru tulang cangkeng Pak. Iblis tak Musa, dulu aja nih dulu waktu Adam diciptakannya suruh sujud di hadapan Adam, aing ogah sini. Apalagi sekarang udah jadi bangke, udah di kuburan, disuruh sujud atau ogah teh. Akhirnya nggak diterima taubatnya. Saking apa? Wastikbarihi, saking takabur-takaburnya. Itu iblis Pak. Nah kita pun seperti itu. Kalau punya rasa takabur, itu otomatis Pak akan mengikuti tadi al-kafirin, yang bila mana dosanya itu akan melebihi orang yang tidak akan diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Maka takabur ini adalah salah satu penyakit yang sangat luar biasa Pak, yang kadang-kadang tidak terasa akan nama kita itu. Takabur orang awak kurang ya, gitu ya. Nah, maka pernah kita jelaskan takabur itu bisa timbul karena yang pertama bisa karena faktor umur, itu bisa timbul tuh takabur. Waduh, asa pangkolotnya gitu ya, asa umurnya paling sepuh, itu harus minta semuanya nih pengalaman ke gue mau kemana-mana juga udah kejajah bu, gitu ya. Nah ada lagi bil mali, karena harta, itu harta bisa menjerumuskan seseorang akan ke lembah ketakaburan karena harta. Gitu ya, karena mobilnya banyak, motornya banyak, depositnya di mana-mana. Kadang-kadang ada mau mobilnya lewat ke satu jalan. Ini kebetulan ada motor rompeng galangan ya. Ya Allah, sambil teriak, motor saha ya? Dibeli banyak hulu-hulu aja nopo. Waraban. Nah, itu takabur. Penyakit hati sama, nggak jauh seperti iblis tuh. Kalau punya takabur. Ada lagi bil ilmi, dengan ilmunya. Dengan ilmu bisa jadi bisa menjadikan seseorang kadang-kadang bisa takabur dengan ilmunya. Padahal ilmu itu kan kalau tidak salah di dalam kitab Durratun Nasyid dijelaskan, ilmu itu terdiri atas 3 huruf, ain, lam, mim. Yang mana salah satunya huruf ilmu ini ada huruf lam, lutfi, ada kewelas asih, dan ada ain. Ain di situ yaitu iliyin, bisa menghantarkan, menaikkan derajat seseorang kepada surga iliyin. Nah, untuk orang yang benar-benar menggunakan ilmu, tidak untuk takabur. Kalau ilmu itu dijadikan bahan dia untuk takabur atau enggak sih? Gitu ya. Ini kayak kita aja ya. Kalau kita mencari ilmu karena kita niat guru ilmu,
menggugurkan kewajiban kita, jadi pahala. Tapi kalau kita datang ke tempat ilmu niatnya tadi tuh, waktu aing ngaji supaya dikenal sama orang lain bahwa aing rajin ngaji gitu. Nah, itu salah. Apa bedanya sama iblis kan? Gitu ya, supaya kada dulu mana musuh aing ya. Supaya dulu, waduh, sok ngaji ya. Nah, itu penyakit hati sama. Gitu. Maka Imam Ghazali mengajarkan kepada kita jangan sekali-kali punya rasa takabur, sebab takabur itu bukan pakaian manusia. Kalau kita punya sifat takabur, apa bedanya kita dengan iblis? Na'udzubillah. Kalau kita sampai akhir hayat punya sifat takabur, nanti di akhiratnya juga akan disatukan dengan iblis dan anak-anaknya. Na'udzubillah. Itu ya. Nah, maka saran daripada ulama, obati hati kita, anna silahul qalbi, sesungguhnya ada gitu ya penawar supaya hati kita bisa leles, supaya hati kita bisa lemas, supaya hati kita bisa tidak bergerak, tidak keras. Ada kata ulama, seberapa itu? Fitis ati asya'a, daripada 9 perkara. Nah, kalau Bapak melaksanakan 9 perkara ini, insya Allah terhindar daripada sikap takabur. Mana itu? Yang pertama, ahaduha qiraatul Quran bitadabburi. Yang pertama membaca Al-Quran, baca Quran gitu ya. Sambil apa? Bitadabburi, sambil dilihat makna daripada Al-Quran yang kita baca. Aduh Pak Ustadz, saya mah nggak bisa, nggak tahu sama maknanya. Lihat artinya aja kan. Quran sekarang mau banyak terjemahan ini ya. Apa namanya, kita diartikan apa ini artinya gitu ya. Nah, itu bisa mengobati hati dan bisa menjauhkan daripada sifat-sifat takabur gitu. Baca Quran. Kalau malam Jumat kan suka ngaji Yasin, hari Jumatnya surat Kahfi, baca kita Pak. Kalau bisa sambil baca, kalau kita mau mendapat ganjaran yang double, sambil dilihat. Sebab orang yang baca Quran sambil dilihat dan orang yang baca Quran tidak dilihat, itu beda ganjarannya Pak, upahnya beda. Wal ajru biqadri ta'ab wan nasab, upah itu bagaimana biqadri ta'ab, bagaimana kadar kecapeannya. Nah, kalau dalil di sini Pak menunjukkan antara jamaah dan imam, soalnya beda banyak gitu ya, dari ngeriung kalau misalkan itu imam dan jamaah. Maaf daripada beseknya juga suka ada beda kan Bapak Rupi ya. Karena apa? Itu kalau taat berarti. Kalau ada jamaah yang cemburu, oh Ustaz mapang gedena cina perkara. Kalau cemburu, sebab biqadri ta'ab, dia memimpin tahlil, ngesang-ngesang eta ka jujur-jujur imam ih. Gitu ya. Baca Yasin sendiri, baca tawasul ari, makmum kadang-kadang ada yang hees juga. Gitu ya, biqadri ta'ab. Ya ulah cemburu ku kitu. Lihat Ustaz yang paling gede rokoknya bisa bungkus ari urang hiji ban gitu tah. Jangan cemburu ku itu. Sebab atuh biqadri ta'ab, Ustaz yang paling payah, paling capek. Gitu ya. Nah, jangan cemburu, udah. Itu tah. Jadi tadi tuh baca Quran itu antara yang dilihat, ditabeng, dan yang tidak dilihat itu ternyata beda upahnya. Maka meskipun kita kepalar surat Yasin, lihat aja ya, di samping kan kita melihatnya pun kan bisa jadi ibadah, ditambah kita baca akan dapat ibadah, nambah ibadah kan lumayan panennya gitu. Nah, maka kan di samping itu kan kita juga pasti punya wudu. Nah, punya wudunya pun punya ganjaran gitu ya. Inilah jadi bisa mengobati hati. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Quran kalayan ditadabburkan, direnungkan apa makna daripada Al-Quran yang kita baca. Wasaniha khala'ul batni, nomor kedua yaitu mengosongkan daripada perut kita, mengosongkan perut. Bitaklilil ukli, apa sih yang dimaksudnya bitaklilil ukli? Dengan mensedikitkan daripada kita makan dan minum, disedikit gitu, bukan disuruh digempur, jangan. Sebab kalau misalkan kita penuh
pengisi perut kita itu khawatir kesananya juga nggak akan dapat penawar hati. Sebab sholat juga kan sholat kan itu antara yang yang perutnya kembung dan yang biasa-biasa aja beda. Kadang-kadang sujud bagi ganti Pak, saking banyak-banyaknya makan. Nah memang di sini bisa dikotak-katik sama ahli fikih. Ada yang misalkan ini kriteria orang bisa ibadah kalau perutnya terisi. Kalau perutnya kosong, sanggup ibadah. Ya udah isi kata ulama. Tapi kalau sebaliknya, kalau perutnya penuh sanggup ibadah, puasa saya mah. Gitu. Kosongin perutnya supaya bisa ibadah. Gitu. Jadi ahli fikih itu supaya gimana enaknya nih. Gitu. Bahkan ada yang keterangannya Qudimal asya alal isya. Pernah kita jelaskan juga kalau misalkan Bapak mau sholat berjamaah umpamanya gitu ya, udah siap samping, udah siap koko peci dan lain sebagainya, adan udah berkumandang di masjid, udah habis ada baru juga mau berangkat, bininya Noel dari dapur, bang mau kemana? Jamaah tuh opik udah manggil. Oh tadinya mah ini mau ngajak makan bareng, udah siap makan. Nah gimana? Qudimal asya alal isya, dahuluin dulu makan. Kalau memang belum makan tapinya ya, kalau udah makan malah lain cerita. Meskipun diajak, perilaku udah makan diajak, udah di bes sama, gitu ya. Nah terkecuali belum makan diajak sama istri, baru beres masak makan. Nah qudimal asya alal isya, silahkan dahulukan makan dulu, akhirin sholat. Tapi habis makan juga awas kudu sholat ya, tuh medahar ke sholat, haram jadah mana ya. Habis darah es biasa ya Allah, ternyata bisa mengobati hati, khalaqul batni, mengosongkan perut. Dengan apa caranya? Bitaklilil ukli. Ternyata bukan dengan puasa aja juga bisa, dengan menyedikitkan makan. Kalau misalkan biasanya kita makan sehari 3 kali, kurangin jadi sehari 2 kali, kurangin jadi sehari sekali. Kan kesorannya juga puasa ya. Nah itu jadi silahul qalbi, bisa mengobati hati gitu ya. Itu khusus untuk orang yang tadi tuh takabur, sedikitin makannya gitu ya. Kalau yang apalagi sampai sehari 5 kali, nah ini awas, khawatir itu. Wasali suha qiyamul lail. Nomor ketiga yaitu adab sholat di tengah malam. Bangun di tengah malam, qiyamul lail, bangun di tengah malam. Untuk apa? Bil ibadah, hidupi dengan ibadah. Bangun tengah malam jam 1, jam 2 sampai jam 3 bangun, laksana ambil wudhu, sholat. Nah itu bisa mengobati hati gitu. Ini mah kadang-kadang ada bangun kiih doang banyak, kiih doang, kencing doang, habis kencing SD bae gitu. Nah itu belum termasuk kriteria orang yang silahul qalbi, resep hati belum. Baru bangun saya mau bangun tiap malam Pak Ustadz, tapi bukan bil ibadah, bil kiih berarti ya. Gitu, belum termasuk tuh. Jadi qiyamul lail bil ibadah. Nah, insya Allah tuh hatinya akan sedikit dia bisa bisa merasakan perubahan yang ada pada dirinya. Gitu. Warabi'uha at-tadarru'u inda sahri. Nah, sesudah sholat, sesudah ibadah tadi dia tadarru kepada Allah. DP kalau bahasa kitanya itu merendahkan diri di hadapan Allah. Gitu ya, udah sholat tahajud berdoa kepada Allah, ya Allah, saya makhluk Gusti yang sangat lemah, tidak punya daya dan upaya. Saya butuh ini, saya butuh ini. Itu sebutkan kepada Allah. Curhat kalau bahasa kitanya. Makanya curhat yang paling yang paling besar ganjarannya itu bukan sama manusia tapi sama Allah. Curhat. Gitu. Jangan ini mah curhat di WA banyak. Itu curhat di WA mah mau menang ganjaran eta mah. Gitu ya. Ada juga dapat apa? Dapat tertawaan daripada orang yang benci kita banyak. Kadang-kadang tuh kita nggak punya beras, nulis status, aduh nggak punya beras guys, misalkan disenserikan eta udang-udang mah dulu saya tahu masih ada itu bukan bayar sih disenserikan Pak gitu. Penting sama Allah, ya Allah nggak punya beras ya Allah, tak tenang naon tadarru gitu ya. Itu namanya DPDP, merendahkan merendahkan diri di hadapan Allah
Gitu. Itu bisa mengobati hati di tengah malam. Maka wabil asharihum yastaghfirun. Oleh karenanya ini alam dunia masih dikuatkan oleh Allah, masih ada kriteria orang yang dipandang oleh Allah. Mana salah satunya? Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang sepuh, orang-orang tua yang masih gemar baca istighfar di malam hari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim tuh. Itu bisa jadi jaminan orang seperti itu. Ini namanya sama alam dunia ini mantap belum dikiamatkan oleh Allah. Maka kita harus berterima kasih tuh sama orang tua yang bangun di tengah malam dia baca istighfar. Gitu ya. Bukan orang tua yang gapleh, bukan, tapi yang baca istighfar di tengah malam. Ya Allah, double gendepan. Paeh dia juga. Oh, Masya Allah. Tapi orang yang baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, istighfar banyak. Ada yang tadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub. Baca yang banyak. Gitu ya. Selain menghapuskan dosa-dosa, itu bisa menjadikan tadarruk, pengobat hati, dan kalau di tengah malam itu akan menjadi wasilah karena dihijabnya daerah kita, khususnya alam dunia, tidak diturunkannya bencana. Gitu ya, tidak diturunkan bencana, tidak diturunkan musibah. Itu bagi orang-orang yang semacam itu. Gitu. Wa khamisuha majalisatus sholihin. Nomor kelima, hadir duduk bebarengan dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang, dengan ahli ibadah, dengan para ustadz, dengan kiai, dengan para guru-guru. Itu bisa mengobati hati. Duduk aja bareng. Artinya apa? Ikut kajiannya, dengarkan apa yang disampaikan. Nah, keluar dari tempat majelis, insya Allah hati akan rasa tenang, hati akan terobati, gitu tuh. Itu hadir di tempat majelis ilmu. Sebab orang yang datang ke tempat majelis ilmu yakin dia akan dia akan Allah akan menurunkan rahmat kepada dirinya, dan keluarnya pun akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu majalisatus sholihin. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa datang ke tempat majelis, dan rugi bagi orang yang belum pernah datang ke tempat majelis ilmu. Gitu ya. Sebab kerugiannya itu bukan di alam dunia, Pak, tapi nanti ketika di alam barzah ada orang yang sama sekali jangankan duduk dengan ulama, bukan di dalam koridor ngaji ilmu tentunya ya, ngeriung aja, belum pernah ini orang. Nanti di akhirat itu akan merasa rugi. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata itu orang. Ya Allah, coba hidupkan aku sekali lagi aja ke alam dunia. Niscaya aing jadi santri kiai ya. Aku mau dekat dengan ulama, mau dekat dengan kiai, kaluhung ya ku ari horeng gede eta ganjaranna. Datang ke tempat taklim. Masya Allah. Gitu ya. Maka itu bisa mengobatkan hati, dan memang ganjarannya pun sangat luar biasa. Dan disebutkan sedikit-sedikit kan ya, kalau kita tahu, kalau kita sering ngaji, kita tahu kualitas ibadah kita mana yang salah. Oh, ini harus dibenarkan. Oh, ini ternyata yang tidak boleh. Seperti tadi tuh, mohon maaf Popik, itu anna, huruf anna itu kalau bahasa santri anna huruf tahqiq taukid. Amaling anna ngarasobkeun kana isimna, ngarobakeun kana khobarna. Nah, itu udah santri pantri hulu namanya. Nah, secara intinya kalau kalimat anna kesananya itu menasabkan isim, meropakan khobar. Apa sih itu Pak Ustadz? Memfatahkan sesudah kalimat anna dan mendomahkan khobar daripada anna. Dapat kalimat adan Pak Ubek, asyhadu anna Muhammadan, itu isim. Kesananya Rasulullah, khobarin anna. Gitu ya. Jadi dikhobar, jadi didomahkan Rasulullah. Kalau tadi saya dengar Rasulullah tuh Bapak ya. Ganti Bapak ya. Nah, Muhammadar Rasulullah. Sebab tadi tuh lan satuhune Kangjeng Nabi iku utusan Allah, kan itu maknanya. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini untuk kalau kita ngaji kan tahu tuh ya, tahu. Coba kalau nggak ngaji, atau kita udah terus kan isin nih.
Kalau terdengar sama kiai gede, aduh ima kiai leutik ieu nya, awakna ge leutik. Tapi kalau ulu kiai besar punya nah di musola alus yang ada gitu amat. Siapa sih pengajarnya tuh? Yang siapa sih yang tua di situ? Wakardi. Wah, nggak beres Wakardi sini ya. Kayaknya bener deh, gitu tak? Nah, ternyata tahu tuh kita tuh. Ternyata di kalimat itu juga ada gitu ya, di dalam sholat juga kan, kualitas sholat juga banyak ya. Ada rukun, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Itu juga harus tahu gitu Pak. Nah, kalau gambaran gambaran seseorang ketika melaksanakan rukun, sunnah ab'ad dan sunnah hayat seperti ini aja Pak. Rukun itu ibarat manusia. Ibarat seseorang manusia, tapi dia mohon maaf tidak punya kepala. Itu ibarat orang yang sholat tapi tidak melaksanakan rukun. Berarti bobongkong nggak saya tahu. Awak keluruan Pak, nggak ada kepalanya. Maka rukun laksanakan semuanya. Rukun seperti apa tuh ya? Yang umum kita tahu takbiratul ihram, apalagi yang membaca suratul Fatihah itu dan seterusnya. Ada lagi sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ketika meninggalkan memang sunnah diganti dengan sujud sahwi. Mana diantaranya tahiyat awal, rakaat kedua sholat maghrib kita nggak laksanain, lupa, kita nggak lakuin, lupa karenanya udah di atas baru ingat, udah nggak sunnah balik lagi. Ya nanti digantinya setelah sujud terakhir, setelah setelah tahiyat akhir beres, jangan langsung uluk salam, diganti dengan sujud sahwi. Nah itu sunnah ab'ad. Nah kalau sunnah ab'ad ini diibaratkan manusia tapi dia tidak memakai baju. Coba bayangkan baik Pak, kalau ada orang jangkung kasep putih tapi memakai baju penjelma edan ya tamu. Itu ibaratnya kalau orang sholat tapi tidak pakai sunnah ab'ad, jelek kelihatannya gitu ya. Ada lagi sunnah hayat. Nah kalau sunnah hayat ini hiasan, ziyadatun, perhiasan manusia gitu ya. Perhiasan itu seperti ini ya, ini orang udah anggota tubuhnya lengkap, baju dipakai gitu, tapi tidak tidak melakukan sunnah hayat. Seperti kalau misalkan cowok, kalau misalkan pria tidak memakai peci, kan kurang parigelnya. Orang sholat nggak pakai peci gimana sih gitu ya. Itu hanya seperti itu. Kalau perempuan sholat nggak pakai mukena, itu burigilan berarti ya. Nah itu seperti itu doang. Kalau sunnah hayat itu ya, seperti salah satunya mengangkat tangan daripada takbiratul ihram. Nah kalau pembacaan takbiratul ihram itu rukun, tapi kalau untuk mengangkat itu sunnah hayat. Awas, beda itu Pak. Kalau mengangkatnya, kalau Bapak juga umpamanya usolli faradul maghribi salah rakaat lillahi ta'ala Allahu akbar, enggak diangkat ku subul mak saya tahu. Itu ya, sah aja sholatnya, cuman tadi teh ya jelema teu make peci saya dusun Pak, pangdusun-dusunan jelema tuh enggak mau ngangkat tangan gitu. Ada hormat bisa, woi Pak siap, woi Pak siap, dua lengan malah ada sholat Allahu akbar. Iya. Gitu ya. Nah, maka itu kriteria orang yang duspek gitu, kalau bahasa rangkasnya duspek. Gitu ya, dusun. Nah, maka diangkatkan saja Allahu akbar. Nah, sama pun ketika ruku, ketika iktidal sama. Itu sunnah hayat. Sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah Pak, diangkat. Nah kalau kita bagaimana? Nah kita kan tahu itu hukumnya seperti apa. Oh ternyata ganjarannya jelas. Kalau untuk kita yang orang-orang yang sering aja, kita pakai aja Pak. Jangan merasa ini mah sunnah hayat ini, jangan. Nah justru itu penyakitnya tuh kadang-kadang. Ini mah sunnah hayat ini lah, udah gampang lah, jangan. Laksanain aja Allahu akbar. Kalau periakan sunnahnya agak diangkat. Ketika takbiratul ihram pindah rukun ke rukun Allahu akbar. Tapi kalau perempuan jangan terlalu ngangkat, cukup Allahu akbar, jangan sebaliknya. Laki-laki seperti ini, perempuan yang rosa. Nah ini yang salah gitu ya. Allah ini ulah rosa ting deh, Allahu akbar. Nah itu juga nggak baik
Khawatir, mending kalau sholat sendiri kan. Kalau berjamaah ditambah lagi tuh cincin pinu Allah goprak, waduh sholat gimana ribut pantung eta gitu ya. Nah inilah, nah jadi kalau kita hadir di tempat majalisus sholihin, tahu mana yang salah dan mana yang benar. Kalau misalkan ketika ada memang ini Ustadz lagi menerangkan waktu nenggal jasa dia orang, waduh ya Ustadz nyinggungan aing baik, nah itu jangan ngerasa kesinggung Pak, anggaplah itu jamu. Lihat Bapak jamu gimana Pak? Kalau Bapak lagi sakit minum jamu, ya minum jamu ini nih. Pahit apa manis itu Pak jamu? Pahit, ketir. Tapi sesudah diminum seger apa kawak? Seger apa namanya kita punya badan kan? Jadi seger kita punya badan tuh. Nah itu juga apa namanya kalau Ustadz kebenaran lagi menjelaskan tentang apa yang dilakukan kita tiap hari. Aduh ya Ustadz nyinggung aing dong ya sini. Nah udah ulah ngerasa disinggung ke Ustadz, respect kata. Iya ini penyakitnya kadang-kadang ya dirangkas juga ada tuh jamaah tuh. Kalau udah disinggung, sebenarnya Ustadz mah bukan nyinggung sih. Ustadz itu saya yakin semua Ustadz tidak pandai untuk menyinggung seseorang, tapi dia sedang menjelaskan hukum Allah. Mau ngadengena kasinggung. Nah udah kesinggung ilmu harapna ya tengah aja tengah haram jadah eta. Gitu ya, jangan kesinggung. Nah, kalau kesinggung berarti dia bukan kriteria orang ahli ilmu dan jauh sama hidayah. Tapi kalau kita mengangkatkan diri, oh orang itu salah, gitu ya. Jangan memandang saya sama ustadz lingkungan aing begitu. Jangan gitu Pak. Berarti di dalam diri kita banyak penyakit yang harus kita obati, gitu ya. Nah nanti juga kan ada tuh, ada kalau udah minum jamu pahit kan biasanya dikasih apa? Dikasih madu Pak, dikasih yang manis-manis. Nah ada juga. Gitu. Nah inilah jadi fadilahnya kumpul mujalisatus sholihin, kita akan menimba mendapatkan berbagai macam ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Wasadisuha as-sumtu amala yakni, nomor keenam yaitu diam. Ketika apa? Amala yakni ketika tidak ada omongan yang bermanfaat. Diam. Kalau nggak ada manfaatnya mending diam. Gitu. Jangan membanyakan apa namanya bikalamil fudul, gitu ya. Jangan membanyakan bicara, sebab tuksirul kalama bighairi dzikrillah itu risukaswatal qalbi. Banyak berbicara selain dzikir kepada Allah itu bisa mengakibatkan mewarisi keras hati kita. Ngocoplak setengah puting Pak, ya Allah. Nggak karo yang diomonginnya apa, bukan yang manfaat, bukan ilmu, bukan apa, ngomong coblak be, masya Allah, ngomongin orang lain, ngomongin bini, ngomongin anak dan lain sebut tetangga, bunang kabeh bisa tahu seputing ya Pak. Nah itu bisa mewarisi apa namanya keras hati, dan lagi tadi jauh daripada kriteria orang yang silahul qalbi, gitu ya, yang apa namanya yang tenang hatinya, yang diobati hatinya. Maka kalau kita menemukan momen semacam ini, wah ini omongan manfaat apa enggak? Manfaat kita omongkan, kita rundingkan, kita musyawarahkan. Tapi kalau untuk tidak bermanfaat, ya udah sumtu, diam. Karena as-sumtu zahabun, diam itu ibarat emas. Diam itu emas. Maka kalau ulama-ulama tawadhu itu kan ya tidak suka banyak omong Pak. Ditanya juga seala kadarnya. Pak Kiai sehat? Alhamdulillah sehat. Diam cicing gitu. Beda sama kita Pak, ngecoplak bae, waduh ngomongin dagangan, ngomongin segala macam Pak. Di dalam masjid kadang-kadang. Gitu ya. Di dalam masjid khotib lagi apa namanya lagi khutbah, budi-budi mau ngomong, awas tuh. Jangan. Gitu ya. Bahkan ada tanbihnya kan ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, idza sa'idal khatibu ala mimbar. Ini apabila si khatib telah naik ke atas mimbarnya, summa khotobah, kemudian itu si khatib melantunkan daripada khutbahnya, summa khotobah fala yatahadas, maka kamu semua para hadirin sekalian jangan berbicara apapun. Fala yatahadas, jangan bercerita apapun. Gitu ya, fala yatahaddasanna ahdukum wa man tahaddas. Maka di sananya juga wa man tahaddasa faqad lago.
barang siapa yang berbicara ketika si khotib sedang khutbah, maka jumatannya akan sia-sia. Gitu. Cuman sayang kan ya, kita udah berangkat ke masjid mau sholat Jumat, ganjaran nggak dapat. Nah, maka dengarkan. Aduh Pak Ustadz saya mengantuk, nggak apa-apa lah, yang penting daripada ngobrol mending ngacah sekali. Gitu ya, mending ngeces. Itu yang kadang-kadang itu yang kayaknya dipakai sama orang kampung Jawa tuh. Gitu ya, bicara mana nih tihang nih, mana buat nyaran deh gitu ya. Itu kan biasanya kita mah. Gitu, udah ini nilep tek udah tidur tenang kan, udang-udang kok Allah dibangunin sama sebelahnya, bang udah bang bangun, bangun. Gitu ya, gimana dapat aja ganjaran mah daripada ngobrol. Cuman jangan diamal terus-terusan kayak mau menang ilmu banyak. Gitu. Inilah, jadi nomor ke-6 yaitu diam ketika ada omongan yang tidak bermanfaat. Wasabi'uha al-uzlah an ahlil jahli. Nomor ke-7 yaitu uzlah. Uzlah itu dia mencilkan diri, mengasingkan diri daripada siapa? An ahlil jahli, daripada kelompok-kelompok orang-orang yang bodoh. Artinya orang-orang yang tidak punya ilmu dia jauhkan. Nah, ini bisa mengobati hati kita, Pak. Gitu. Jangan misalkan mohon maaf itu mungkin ini mah enggak lah, dirangkas tuh. Banyak dicirikannya di rumahnya belum bisa tidur gitu ya, ada di pos ronda lain lagi main gaple disampurkan, woi lagi apa nih, woi ini bangun nih, gabung. Nah itu bukan uzlah, itu mah apa namanya, bukan bisa mengobati hati tapi bisa bikin hatinya keras banyak gitu ya. Nah kalau misalkan belum bisa tidur ya jangan mendekati min ahlil jahli, apalagi misalkan di situ perkumpulannya jelas-jelas lagi ngopein HP kerjudi slot di baturan kurang kenaun lagi judi, ditemenin sampai setengah puting panapas gitu ya. An ahlil jahli, mendekati ahli bodoh gitu. Itu bisa apa namanya, mewarisi hati kita keras. Wasaminuha tarkul khawdi finnas. Nomor ke-8 meninggalkan apa namanya, ninggalkan perbincangan di antara manusia. Contoh misalkan ada orang gitu yang dia lagi apa namanya sedang ngomongin orang lain. Nah, kita yang mendengarkan wajib untuk tarkul khawdi, meninggalkan. Alasan kumaha bae. Aduh, mau kencing dulu ya, mau kencing di orang ditinggalkan kurang. Bisa kita mau ngomongkeun batur. Nah, itu bagus daripada kita mendengarkan, sebab orang yang mendengarkan doang itu ya, mendengarkan gibahan orang lain itu sama Pak, dapat dosanya. Sayang banyak kita mendengarkan doang, mendengarkan gosip lah ya, gosip. Ada tetangga gitu ya, ada tetangga diomongin sama dia nih tetangganya gitu. Dia hanya mendengarkan doang, dapat gosip semacam itu. Nah, itu bisa mendapat dosa sama seperti orang yang menggibah gitu. Naudzubillah, banyak daripada kita dapat dosa mending tarkul khawti, indit benges dirinya. Waduh, temahkul, cuman jangan ulah tombol teuing ya. Zaman sekarang kan kalau terlalu tombol ya diasingkan ke masyarakat ya. Ulah datang lagi kita dengar lagi ngomongin tetangga. Pergi dia dengan alasan lu mah ngomongin orang terus. Mau pergi aja lah. Nah, itu awas. Kita harus punya trik, harus punya cara. Aduh, mau kencing, mau apa kayak ada perlu, gitu aja udah. Gitu ya. Jangan terlalu apa namanya, nombol. Soalnya kan zaman sekarang mah kadang-kadang nyinggung sedikit aja udah kemana-mana kan. Maka tarkul khawdi finnas, meninggalkan perbincangan di antara manusia, itu silahul qalbi, itu adalah salah satu penawar hati. Dan yang terakhir watasi'uha uklul halal. Nomor ke-9 yaitu memakan makanan yang halal. Nah, itu bisa apa namanya, jadi penawar hati. Uklul halal, minimal meraksa apa yang sedang kita makan dan apa yang sedang kita kasab, minimal gitu ya.
Kalau misalkan mutlak, kalau menurut ulama ahli tasawuf mah emang untuk zaman sekarang kita nggak tahu asal muasal itu uang, itu benda dari apa, dari benda yang halal apa yang haram. Mohon maaf, meskipun ada misalkan di itu merek Sarimi, spaghetti dan yang zaman sekarang ya ada lah logo dari MUI halal, tapi kita nggak tahu, nggak lihat secara langsung itu di pabrik besi mah diasupkan hulu bedul banyak. Nah, untuk itu seperti apa? Nah, selama kita nggak lihat langsung, kita nggak lihat secara langsung, atau dahar baik, sebab ada halal ditanggung jawab sama MUI, udah jangan ada urusan, jangan nanya, ya mie halal kan itu nyati itu, nah ulah nges jauh tuh yang gua mau nges mau dahar kayak gitu mah, gitu ya. Nah minimal kalau misalkan mau menuruti ini uklil halal, minimal kita meraksa yang sedang kita kasab, yang sedang kita kerjakan itu kita meraksa akan benda-benda, jauhkan dari benda-benda yang haram. Misalkan kebetulan di momen pekerjaan kita itu entah di pasar, entah di warung, entah di mana-mana, di jalan dan lain sebagainya, ada memang momen untuk kita mengambil barang haram, jangan. Gitu ya. Sebab kadang-kadang kalau kita udah keenakan daripada makan makanan haram, kesananya juga ketagihan, Pak. Ketagihan. Gitu ya. Termasuk apa namanya? Pedagang misalkan. Gitu ya, kalau kebanyakan makan makanan haram daripada hasil apa nih, hasil bohong umpamanya gitu ya, hasil bohong. Nah itu bisa nantinya keenakan, nanti ini bisa timbulnya hatinya itu keras dan jauh daripada penawar hati. Maka sekurang-kurangnya tasi'uha uklul halal, makan daripada makan makanan yang halal gitu ya. Memang untuk zaman sekarang kan kalau kata ahli tasawuf, kalau kita ingin punya makanan yang halal apa namanya secara menyeluruh, itu diolah sama kita sendiri, Pak. Kadang-kadang diolah sama kita sendiri pun dirangkas saja, dirangkas. Itu udah memakai obat orea dan lain sebagainya, padi, cabai dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu itu orea dari mana, itu buatnya dari apa, kan nggak tahu dari yang halal, nggak tahu dari yang haram. Maka kata imam tasawuf itu khususnya kalau tidak salah di Padarincang itu ya, makan itu di situ garamnya bikin sendiri, garam Pak, seukuran garam aja bikin sendiri. Kalau kita kan beli gitu ya, asal asal asin aja kita pasti uyah ya Pak, cepanan deh ya. Nah kita kan nggak tahu itu garamnya asalnya dari mana gitu ya, entah memang ada campuran yang lain. Nah memang untuk ahli seperti kita ahli syariat jangan sampai jauh-jauh memandang. Yang penting selama di situ ada label halal yang bertanggung jawab di pemerintahan, di MUI, silahkan makan. Gitu pula mesangkut paukan ini halal apa haram, jangan. Ini dari ini dicampur, udah jangan ada urusan. Termasuk saya ada datang kebetulan punya teman, mohon maaf, dia ahli jampe, dia nanya, curhat kalinya, Tad, anak kemarin dapat uang, dapat ngasih uang zakat berapa? 3 juta. Wih, gede yuk, ada bagi-bagi kan? 3 juta gede, dari siapa? Dari Mang Anu. Terus Mang Anu ternyata dia dapat zakatnya itu dari hasil judi slot. Iya, enggak ada setan. Ya Allah. Lanjut gimana? Udah berapa hari ketahuannya? Udah 1 minggu Pak. Ya gimana? Lumayan nggak jual haram kemana tak? Kalau misalkan nggak tahu mah, nggak tahu duitnya masih ada nggak? Udah habis, aduh mesti lah, mulai jadi masalah. Terkecuali kita jelas-jelas tahu itu emang untungnya yang zakat itu nggak merek tombol Pak. Tapi saya curhatkan ke guru sebuah tuh ya, meskipun mohon maaf, ini yang ngasih zakatnya itu saya mau zakat Pak Ustadz, tapi mohon maaf hasil slot. Itu kata guru sepuh, terima aja, udah terima dari Allah itu. Ya udah jangan ngomong-ngomong halal haram cina gitu ya. Tapi kayaknya ukuran kita mah lumayan, diterima aja kayak men orang ngomong sholat guys, kita mau untuk zakat dia aja. Tapi memang kalau bisa itu yang mau zakatnya juga punya perasaan punya ulang ngasih itu dari hasil judi, jadi saya kamu
gitu ya. Itu curhat ke situ lah ya. Nah maka watasimah uklul haram halal. Memang untuk zaman sekarang untuk meraksa barang yang halal itu sangat sulit. Yang penting jangan keluar daripada coba-coba makanan yang haram. Gitu ya. Kalau udah kita coba-coba makanan yang diharamkan oleh Allah, nah kesananya juga akan mengakibatkan qasa qalbu, yang mana keras hati itu bisa menimbulkan rasa kita. Salah satunya malas ibadah, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain itu Pak. Gitu ya, tidak mau ibadah tuh salah satu penyakitnya. Nah maka alhamdulillah kita malah gitu ya, yang hadir di tempat ini insya Allah mengonsumsinya barang-barang yang halal gitu ya. Wala nafsahu wa hada wa illam yakun danban wallahu alam. Maka mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, kita semua diberikan rizki yang halal tul barokah, kita semua dipanjangkan